皆さん、こんにちは。これから私たちGoグループは枕草子についてお話ししたいと思います。Ja, untuk materi pertama akan dipresentasikan oleh teman saya Devi. Kepada Devi dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Kali ini saya akan membawakan materi mengenai Makura no Shoshi. Yang pertama, apa sih Makura no Shoshi itu? Atau dalam bahasa Inggrisnya ada pillow book. Nah, Makura no Shoshi adalah buku catatan pribadi yang dimiliki oleh Sei Sanagon yang bergenrekan Suihitsu. Buku ini banyak menceritakan kisahnya Sei Sanagon selama ia berada hidup di istana dan hidup sebagai dayang permaisuri Teishi, yang tepatnya pada tahun 990-an. Makura no Shoshi ini banyak bertuliskan kehidupan di dalam istana dan dituliskan pada zaman Heian di Jepang. Buku ini juga berisikan sekitar 3.000 tulisan yang berupa daftar, esai, puisi, renungan, anekdot, dan catatan harian pribadi oleh Sei Sanagon. Makura no Shoshi terdiri dari 3 kanji, yaitu kanji bantal atau makura, kanji rumput atau pusa yang dalam konteks ini dibaca so, yang berarti gaya penulisan karakter Cina yang sangat kursif, dan kanji anak atau ko yang dalam konteks ini dibaca shi, yang berarti kategorisasi sastra klasik Cina. Meskipun demikian, judul dari buku ini diperkirakan bukan merupakan judul asli, melainkan berdasarkan kesan juru tulis yang menyalin manuskrip tersebut yang mengatakan bahwa suatu hari Menteri Pusat membawakan sebundel catatan ke Permaisuri Teishi, yang kemudian Permaisuri Teishi kebingungan apa yang harus ia lakukan dengan buku tersebut. Kemudian Sei Shonagon menyarankan agar buku-buku tersebut dijadikan bantal. Di sini arti dari bantal bisa berupa jurnal pribadi yang disimpan di laci bantal kayu yang biasa dipakai oleh wanita beradab tinggi atau takamakura. Terjemahan lainnya meliputi buku catatan penyair, spray, dan buku harian. Sejarah Makura no Shoshi. Pada periode Heian, derajat kaum wanita masih berada di bawah pria dalam kepentingan sosial. Para peneliti mengamati kreativitas dan permainan kata penulis wanita yang ditulis dalam huruf hiragana. Laki-laki cenderung menggunakan kanji secara eksklusif. Huruf yang lebih baru, yaitu hiragana, digunakan oleh kaum wanita. Penggunaan huruf hiragana memungkinkan mereka untuk lebih bebas mengekspresikan pemilikan mereka dibanding jika menggunakan kanji. Karena perempuan selama periode Heian disembunyikan dari sektor publik, hal itu membuat kaum wanita kelas atas dan berpendidikan tinggi memiliki banyak waktu luang untuk menulis. Penghapusan kaum wanita dari sektor publik ini juga menjauhkan perempuan dari gejolak politik yang terjadi di antara kaum laki-laki. Hiragana memungkinkan wanita untuk menyampaikan pikiran dan perasaan mereka tentang kehidupan mereka di Jepang dan tentang Jepang dalam bahasa mereka sendiri. Kaum wanita terpelajar seperti Shonagon ternyata memasukkan kanji ke dalam tulisan mereka, karena itu dianggap tulisan yang bersifat maskulin. Bagi seorang wanita, untuk menggunakan dan memahami dengan benar menunjukkan kecerdasan Shonagon. Meskipun The Pillar of Book adalah kumpulan pengamatan renungan yang sangat pribadi tentang kehidupan istana, yang penulisnya sering menggunakan teknik estetika okashi untuk memberikan informasi yang jenaka dan menakjubkan. Buku ini memberikan pengetahuan yang sangat berharga mengenai protokol, etika, dan perilaku masyarakat aristokrat Jepang pada periode Heian. Buku Makura no Shoshi ditulis dengan gaya dikenal sebagai Zuihitsu, yang berarti tidak teratur. Dan beberapa dari 300-an tulisan hanya berupa satu kalimat, sedangkan tulisan yang lain dapat mencakup beberapa halaman. Nah, berdasarkan ajuan dari Kikan Ikeda, bahwasanya tulisan Sei Sanagon itu telah dijadikan 3 kategori. Yang pertama adalah narasi. Narasi itu berfokus pada peristiwa-peristiwa yang disaksikan dan dialami selama Sei Sanagon berada di dalam istana. Dan yang kedua adalah tulisan-tulisan yang mengenai pemikiran-pemikiran dan pendapat-pendapat pribadi dari Sei Sanagon, yang berisikan tentang berbagai hal yang telah terjadi pada Sei Sanagon. Dan yang ketiga adalah daftar-daftar atau judul yang terkenal. Contohnya adalah Koto Goto Narumono yang memiliki total 164 judul dalam buku Makura no Shoshi ini. Buku Makura no Shoshi ini juga ditulis oleh
Seisonagon. Awalnya dia tanpa memiliki niat untuk menyebarkan karyanya ini ke publik. Akan tetapi buku ini tersebar karena sesuatu hari Sesanagon waktu itu sedang melayani tamunya, dan Sesanagon lupa mengambil buku catatannya yang terletak di atas bantal duduknya. Lalu tamu itu tiba-tiba menemukan buku Sesanagon, terus mengambilnya dan membawanya pulang dan kembali ke tangan Seisonagon setelah beberapa hari. Berdasarkan kata penutup buku tersebut, draft pertama ditulis sekitar tahun 996. Sachujo, penjaga istana kekaisaran, Minamoto no Tsunefusa mengambil draft tersebut dari kediaman Sei. Setelah itu, dia terus-menerus menulis, dan beberapa sumber mengatakan buku itu ditulis sekitar tahun 1012. Beberapa baris The Pillow Book, seperti dikutip dari tafsiran lama Shinmeisho Commentary of the Tale of Genji, tidak terdapat dalam naskah yang tersisa, yang menunjukkan bahwa proses penulisan buku ini sangat rumit. Berikut perbedaan besar di antara naskah-naskah yang ada. Pertama ada Sankanbon. Sankanbon terdiri dari 3 volume dan memiliki bermacam-macam bentuk tulisan. Sankanbon adalah naskah yang berisi okugaki, catatan tambahan, yang ditulis pada tahun 1228 oleh seseorang bernama Bo Gyugo, yang sepertinya adalah Fujiwara no Sadaie. Versi ini memiliki tulisan yang jelas dan mudah dimengerti, dan dianggap yang paling mirip dengan bentuk aslinya. Versi ini dibagi menjadi 2 kelompok oleh Kikan Ikeda. Pertama, Korui, kelas pertama, terdiri dari 70 bab pembuka yang dimulai dengan baris waktu terbaik di musim semi adalah fajar. Dihilangkan dan sebagai gantinya naskah dimulai dengan baris hal yang nyaman memiliki 230 bab. Kedua, Otsurui, kelas kedua, terdiri dari 300 bab. Yang kedua, Noinbon. Pendeta Noin memiliki hubungan pernikahan dengan Seishonagon. Salah satu saudara perempuannya adalah istri Tachibana no Norinaga, putra Seishonagon, dan tampaknya ada hubungannya dengan pewarisan naskah. Waktu pengerjaan telah ditelusuri berada pada akhir periode Kamakura. Setelah keaslian bukunya diperdebatkan, akhirnya disetujui bahwa versi Noinbon lebih baik daripada versi Sankanbon, memiliki 230 bab selain 70 bab pertama dengan total 300 bab. Yang ketiga, Sakaibon, berbentuk kruisan koleksi rahasia dalam bentuk buku. Naskah ini disalin pada periode Muromachi Jidai 1338 sampai 1573 Masehi. Catatan tambahan mengatakan bahwa Kiyohara no Shigekata atau Eda Kata menyalin buku yang pemiliknya adalah Doha, seorang biksu terpencil yang tinggal di Sakai tersebut. Oleh karena itu, naskah tersebut disebut Sakaibon. Naskah ini terdiri dari 2 jilid dan 95 bab, dan tidak terdapat bab mengenai catatan harian dan kenang-kenangan. Sumber-sumbernya berasal dari Gokko Koninbon yang memiliki 190 bab yang menurut catatan tambahan disalin oleh Kaisar Gokko Gon Tenno 1338 sampai 1374, dan Shinkanbon yang merupakan naskah milik kaisar sendiri dan terdiri dari 95 bab. Secara umum, versi Sakaibon mengacu pada 2 naskah tersebut. Yang terakhir adalah Maedabon. Volume 1 terdiri dari 107 bab, volume 2 terdiri dari 89 bab, volume 3 terdiri dari 102 bab, volume 4 terdiri dari 32 bab, dan volume 5 diperkirakan hilang. Ditulis dalam bentuk ruisan, hanya terdapat 1 naskah yang diwariskan pada keluarga Maeda di Kaga, prefektur Ishikawa.
Buku ini ditaruh dalam kotak kerajinan berlapis emas dan di permukaannya tertulis Seishou Nago Makura no Soshi yang berlapis emas. Buku ini merupakan suatu properti budaya yang sangat penting. Buku ini disalin pada awal periode Kamakura dan dianggap sebagai naskah tertua dari semua naskah Makura no Soshi yang ada. Sekarang, saya akan mempresentasikan mengenai pengaruh karya Makura no Soshi dalam kesusastraan Jepang. Pengaruhnya yaitu menjadi pelopor lahirnya genre Zuihitsu dalam kesusastraan Jepang. Menurut Wikipedia Bahasa Inggris, genre Zuihitsu merupakan suatu genre atau jenis literasi Jepang yang berisi esai-esai pribadi tanpa adanya keterkaitan yang jelas antar esai dan pecahan-pecahan ide yang biasanya merupakan respon penulis terhadap lingkungannya. Menurut PPT yang telah diberikan oleh Yunita Sensei, Zuihitsu merupakan kesusastraan yang menceritakan tentang pengalaman, kesan-kesan, dan hal-hal yang dilihat dan didengar oleh pengarang yang bersifat bebas. Pendapat lain mengatakan bahwa genre Zuihitsu merupakan suatu jenis klasik Jepang yang mengizinkan kebebasan jenis dan gaya menulis. Jadi, dapat dilihat bahwa inti dari Zuihitsu ini adalah kebebasan menulis tanpa keharusan adanya keterkaitan yang jelas antar isi dalam suatu karya. Kata Zuihitsu terbentuk dari dua kanji, yaitu kanji dengan onyomi zui yang apabila dilihat dari kunyominya yaitu mani-mani dan shitagau berarti menuruti atau mengikuti, dan kanji dengan onyomi hitsu dengan yang apabila dilihat dari kunyominya yaitu fude berarti kuas. Sehingga terjemahan dari kata Zuihitsu memiliki makna mengikuti kuas. Dengan demikian, karya-karya dari genre Zuihitsu seharusnya tidak ditinjau sebagai karya literasi yang terencana seperti karya-karya tradisional lainnya, melainkan sebagai rekaman pemikiran-pemikiran lepas atau tidak teratur dari si penulis. Profesor Hirofumi Fujiwara dalam opininya yang ia tuliskan dalam sebuah website mengatakan bahwa Makura no Soshi sebagai objektif atau tujuan pembacaan Makura no Soshi sebagai pelopor genre Zuihitsu adalah merekonstruksi kembali ide dari si penulis. Oleh sebab itu, walaupun karya-karya dari genre Zuihitsu tercipta dari ide-ide yang mengalir, tak terencana dan tidak teratur, karya-karya dari genre Zuihitsu dapat bertahan sampai sekarang karena keunikannya itu. Sekian dari saya, terima kasih. Korede watashi no happyou wa owarimashita. Machigai ga attara hontou ni sumimasen. 質問があったらどうぞお聞きください。ありがとうございました。